Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas mengenai Roy Panci. Roy Panci? Kenapa ya dia disebut Roy Panci? Karena ini akan saya ulas lagi ya dengan data-data yang ada. Jadi percayalah, channel saya bukan channelnya hoax yang suka nyebarin berita palsu. Justru saya meluruskan hoax-hoax yang beredar. Nah, di sini kembali lagi soal Roy Panci. Kenapa disebut Roy Panci? Karena setelah Roy ini tidak menjabat lagi sebagai Menkominfo, dia harusnya kan mengembalikan, bukan mengembalikan lagi nih. Ketika jadi menteri, seorang menteri mendapat fasilitas menempati rumah untuk menteri ya, di dalamnya pasti ada fasilitas lah, ada kulkas, ada panci, ada kasur, ada karpet dan seterusnya. Nah ini Roy dia bawa pulang ke Jogja itu pakai 2 truk. Di video saya sebelumnya sudah saya bahas ada 3.226 apa 29 gitu ya, nanti kita lihat lagi ya. Pakai 2 truk dibawa ke Jogja, ada panci, makanya disebut Roy Panci, ada antena parabola dan seterusnya. Nah oke deh, nanti kita lihat lagi detail ya. Tapi ada yang mau numpang lewat nih ya, cepet aja deh numpang lewatnya, nggak lama-lama. Nah ini kita lihat nih fakta mengenai Abah Anies ya. Ini ada cuitan dari Riri. Riri bilang, "Take camera, rolling, action." Pencitraannya sangat mendalami peran, katanya ya. Nggak heran sih kalau banyak yang kagum sama modelan sampah kayak gini. Saya cuma baca nih. Di X soalnya sama-sama ngaku cerdas padahal kosong. Nah, ada video nih, nanti saya akan kasih lihat. Jadi gini, ini narasinya lah, udahlah nih, mendingan apa ya, lu makan babi aja. Ups, bukan saya ngomong nih ya, nih video nih ya, daripada hidupmu penuh dusta dan kepalsuan ya. Terus yang kuning itu di bawah bilang malaikat bakal nyerah dan nyatetin dusta dan apa ya, ngadepin si biawak gurun Yaman ini. Kenapa begitu ya? Nah, kita saksikan videonya, nanti saya bahas ya videonya. Ini videonya lucu, berhubungan dengan cuitan Riri ini. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Anda dengar ya tadi ya, dia bilangnya saya nggak pernah posting, nggak pernah selfie, nggak pernah lari-lari. Mungkin nyindir Ganjar yang suka lari-lari pagi gitu ya. Ternyata di video ini dia tuh bawa kamera, dia suruh orang mungkin jekrek-jekrek atau bikin video. Kan ngibul dia. Astaga, kemana-mana nggak pernah bawa kamera katanya. Itu jelas dia bawa kamera, suruh orang yang foto atau bikin video. Jelas ya?
Jangan didengerin orang ini. Kemudian kita lihat lagi nih video soal komentar Anies tentang batik. Yuk kita lihat dulu nih video ini, lucu juga. Yuk. Dan yang namanya batik itu dipakainya kain loh itu. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba ini tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Akan kebaya. Kemudian terjadilah pelanggaran atas pakem itu. Kain itu yang dipakainya di bawah dipakai untuk baju. Dan ketika pertama kali digunakan, kami ini nggak sopan, pelanggaran yang ngerti pakem. Diikuti banyak orang, sekarang menjadi baju batik. Aduh, lucu nih Abah Anies ya. Dia bilang batik itu buat sarung. Anda dengar tadi ya? Itu salah orang kalau pakai batik buat baju. Batik itu buat sarung katanya. Padahal dia sendiri pakai batik. Lu yang ngomong, lu yang melanggar. Astaga, capek Danis kalau ngomong sama lu. Oke, nah kita mulai masuk nih ya. Sedikit dulu nih sebelum ngomong Roy Suryo. Ini ada hubungannya sama Roy Suryo yang sama Rismond dan Tifa terus aja nuduh ijazah Jokowi palsu. Nah ini ada video menarik. Kita saksikan dulu videonya, nanti baru saya bahas ya. Politisi PD Perjuangan Andi Wijayanto mengatakan dirinya terlibat dengan ijazah Jokowi saat mengurus kelengkapan administrasi pencalonan presiden di tahun 2014 lalu. Dirinya yang saat itu menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional Jokowi menyerahkan berkas administrasi termasuk ijazah Jokowi ke KPU. Andi Wijayanto mengaku dirinya melihat dan memegang seluruh berkas administrasi milik Jokowi termasuk ijazah sekolah hingga kuliah. Andi menyebut berkas tersebut telah diterima oleh KPU dan dinyatakan sah serta lengkap sebagai syarat pencalonan presiden dan wapres di tahun 2014. Dengan dinyatakan keabsahan tersebut, maka Jokowi dan JK memiliki hak untuk melanjutkan proses pencalonan selanjutnya. Saat saya menjabat sebagai sekretaris tim kampanye nasional untuk Jokowi JK 2014. Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi, juga ijazah Pak JK, dan kelengkapan administrasi, baik semua berkas-berkas data diri, ijazah sekolah, hingga ijazah universitas dikumpulkan, diserahkan ke KPU sebagai persyaratan pencalonan Pak Jokowi dan Pak JK. Anda saksikan ya tadi ya, Andi Wijayanto dari PDIP loh. Dia bilang, waktu itu dia kan sebagai sekretaris untuk pemenangan Jokowi itu ya. Dia memegang langsung dan menyerahkan, dan KPU menyatakan itu lengkap dan sah. Ini sepertinya ada pergeseran sikap politik PDIP nih ya, yang diutarakan oleh Andi Wijayanto. Ini secara tidak langsung dia bilang, lu orang ya, Roy, Tifa, Rismond, shut up. Walaupun di video sebelumnya dia jalan sama Rismond. Ini aneh gini ya. Tapi saya lihat ini ada pergeseran sikap PDIP. Ini secara tidak langsung PDIP mau bilang ijazahnya Jokowi asli gitu loh. Karena sebenarnya kalau ijazah Jokowi selalu diserang, artinya PDIP yang pernah mencalonkan Jokowi sebagai wali kota, sebagai gubernur DKI ya, waktu itu wali kota Solo, kemudian menjadi presiden 2 periode, ngaco berarti PDIP. Ya dong. Jadi sebenarnya kalau Roy Suryo, Tifa, dan Rismond terus ngotot, begitu juga yang lagi sakit tuh di luar negeri ya, terus nyerang, sama aja lu nyerang PDIP. Nah, cuman nih PDIP masih halus nih ngomongnya ya. Bilang, saya pegang langsung, saya serahkan ke KPU dan dinyatakan sah. Mantap ya. Oke. Sekarang kita lihat nih masuk ke Roy Panci. Ini kan sebelumnya sudah pernah saya perlihatkan. Ini ada surat dari Kementerian Pemuda dan olahraga lah itu ya. Saya lupa ingat ini ya.
Roy itu pernah jadi Menkominfo atau juga jadi pernah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Saya lupa. Ya, di sini kan ditulisnya Roy sebagai mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke lah, kita lihat surat ininya saja. Ini ada surat teguran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang meminta Roy untuk mengembalikan, di sini di suratnya ini jelas ya, 3.226 unit. Ya, astaga. Dan yang memberikan surat itu ditandatangani dan dicap oleh Pak Gatot Dewa Broto. Ini tetangga saya nih. Asli. Cuman beda RT aja ya. Sebagai Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke? Udah saya tayangkan kan sebelumnya. Nah, yang ini juga pernah saya tayangkan, Detik News. Ya. KPK sarankan Roy Suryo kembalikan 3.226 aset negara. Artinya pernah diambil. Pernah diambil sama dia, ada 3.226 aset ya. Jumlahnya di sini menurut Detik News 9 miliar. Ntar kita lihat lagi video dia bawa pakai 2 truk. Astaga. Nggak malu ya? Aduh, nggak malu ternyata. Nah, kemudian kita lihat lagi nih. Ya, ini menarik semua nih. Ini tweetan dari Decreo Marginale Slava. Dia bilang, fix Roy Suryo maling di Kemenpora. Tidak hanya maling panci, ada lagi barang-barang yang lain. Ntar kita lihat ya. Ternyata Roy Suryo rajin wirawiri menutupi kasusnya yang mencuri barang Kemenpora sebanyak 3.226 barang. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Oh ya, belum dikembalikan? Wah, saya nggak tahu sih, saya nggak tahu nih ya. Roy, kamu maling. Aduh, ini katanya Decreo ya. Ini ada videonya, itu ada narasinya. Mengambil panci. Wih, ternyata yang diambil seluruh isi kantor yang nilainya sangat fantastis. Nah, ini di videonya juga bilang barang yang belum dikembalikan sebanyak 3.226 unit. Mungkin sekarang sudah dikembalikan ya, saya nggak tahu lah ya ini video kapan. Tapi menarik, yuk kita saksikan videonya. Dalam surat dijelaskan bahwa barang milik negara yang belum dikembalikan Roy Suryo adalah sebanyak 3.226 buah. Jumlah itu merupakan hasil pemeriksaan dilakukan oleh tim Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Kalau ditanya apakah surat itu asli atau tidak, itu asli, itu bukan hoax. Jadi surat itu dikirimkan kepada beliau dalam kapasitasnya karena kami pada saat pemeriksaan BPK 3 kali berturut-turut masalah tersebut selalu muncul. Makanya kami kirim surat supaya di mata BPK kami memang melakukan atau mengingatkan kepada Pak Roy Suryo dengan sangat serius. Gitu. Juga jangan kau ngambil panci-panci di mana? Itu bang, itu udah ada kudet. Ya, yang jelas adalah barang-barang yang seharusnya dikembalikan kepada negara gitu. Jadi kalau apa saja itu mungkin beragam ya. Saya nggak bisa merinci satu persatu, tapi poinnya adalah tidak mungkin data itu muncul kalau tidak jadi temuan BPK. Kan kita nggak mungkin meragukan kredibilitas BPK ya. Pokoknya sekarang poinnya agar ya seharusnya itu masalah bisa selesai kalau dikembaliin. Kami menghormati Pak Roy karena tahun 2016 pernah mengembalikan ya, kalau dinilai itu sekitar 500 juta. Oh, ternyata cuman dikembalikan 500 juta dari total yang 9 miliar. Jadi kata Pak Gatot belum nendang. Dan dikatakan oleh Pak Gatot surat yang tadi saya tayangkan bukannya hoax. Menariknya, di salah satu talk show antara Roy Suryo dengan siapa itu saya lupa namanya ya. I'm sorry Pak ya. Itu kan ada perdebatan tuh ya. Sylvester ya. Kan Sylvester bilang maling panci kira-kira gitu ya. Ah bohong itu nggak bener. Nah ini dengerin videonya. Dari 9 miliar yang dikembalikan cuma 500. Nah sisanya saya nggak tahu sudah kembali belum. Oke? Aduh. Roy. Aduh, bikin malu nih ya. Belum lagi kasus-kasusnya seperti naik pesawat apa itu Garuda. Bukan pesawat dia main naik karena pesawatnya sebelumnya sudah jalan. Dia masuk pesawat berikutnya. Ya tentu saja orang yang duduk di pesawat itu minta
dia untuk berdiri dan keluar dong. Dia nggak mau. Pokoknya dia bilang ini pesawat saya. Udah dia kasih tahu salah. Akhirnya dia teriakin sama seluruh penumpang waktu itu ya. Turun, turun, turun. Akhirnya dia turun. Kok nggak malu ya? Kok nggak malu ya? Aduh. Kemudian dia nyanyi juga lagu Indonesia Raya. Udah tahu kan ya? Nyanyinya juga nggak hafal. Aduh, menteri loh. Kasihan Pak SBY ini ya, kadernya begini. Tapi sekarang bukan kader Demokrat lagi dia. Oke, sekarang, nah ini dia nih. Ini ada cuitan dari Dina Natalia Lee. Roy Suryo seorang perampok duit negara berkedok pahlawan. Ini katanya Dina loh ya. Nah di sini ada video ya. Tadi yang saya bilang Sylvester itu diwawancara di salah satu televisi swasta ya. Di situ ada teksnya di atas, kita lihat juga ya. Total mencapai 9 miliar. Daftar barang yang dibawa dari sendok, panci. Ada sendok, ada panci, sampai karpet Turki. Yuk kita dengerin videonya. Saya tadi baca itu ada 3.226 unit. Banyak sekali. Ya, kalau nggak salah itu dibawa. Kalau di nominal kan kata infonya sih 9 miliar. 9 miliar, ya. Itu yang dibawa ke rumahnya di Jogja itu katanya pakai 2 truk atau 2 apa gitu. Truk ekspedisi. Iya, jadi segala macam sendok dibawa, panci dibawa ya kan. Terus ada, kalau list yang dari Kemenpora itu ada 10 item barang yang harganya ratusan juta, Bang. Iya. Itu kasur spring bed tipe King Coil. Itu King Coil benar. Itu 175 juta 725.000. Peralatan pemancar radio nih. Pemancar radio 106 juta. Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Nikon ya, 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Terus ada meja rapat. Meja rapat di bawah gimana caranya? 70, ini yang tertulis di sini ya. Ini meja rapat loh di bawah 70.400.000. Karpet Turki, wassalam, di Fatmawati banyak Bang karpet Turki Bang. Harganya karpet Turki itu 69.480.000. Televisi merek Sony 62 juta, itu gedenya kayak pintu studio kita kali ya. Gitu. Lalu kamera digital tipe Divisoni, wah 53 juta. Lalu kamera Nikon, lensa, ini puluhan sampai ratusan juta semua. Ya, jadi ini yang tercatat 10 item. Sementara di pemberitaan itu ada skuter juga yang itu buat itu ya, skuter itu. Oh, ini ada di unit. Kamera drone. Bukan, skuter yang buat kayaknya buat yang anak buat kecil main itu kalau nggak salah. Sampai itu di bawah. Ya, jadi ini kan uang rakyat. Anda saksikan tadi kan videonya ya. Aduh lucu banget. Ada kasur King Coil, kamera Nikon, lensa Nikon, ya, meja rapat, skuter-skuteran anak kecil, ya. Astaga. Bener nih, bener ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dan gak ada malunya gitu ya. Saya bingung loh. Aduh, bingung saya. Oke, jadi jelas ya. Saya tidak menayangkan hoax ya. Ini adalah bukti-bukti yang ya Anda bisa cari lagi sendiri di media-media sosial. Dan ini jelas bukan hoax. Ditayangkan di media televisi nasional ya. Dan juga pernyataan dari Pak Gatot ya. Sudahlah. Oke, jadi Anda nilai sendiri. Siapa itu Roy Suryo yang sekarang koar-koar seakan-akan jadi pahlawan mau membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Nah, Roy, sebentar lagi siap-siap ya, bawa baju, jangan bawa panci lah, panci ada di Hotel Prodeo ya. Bawa baju, ya 1 koper lah ya untuk nanti di Hotel Prodeo. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.